Salam sejahtera bagimu Amanginang yang dikasihi Tuhan. Firman kehidupan bagi kita tertulis dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya mulai dengan ajakan mari kita mengingat janji indah dan kuat dari Tuhan Allah yang mendengar dan menjawab doa kita. Mazmur ini sering disebut sebagai Mazmur perlindungan. Dan di dalamnya kita menemukan pernyataan langsung dari Allah sendiri. Khususnya pada ayat 15. Tuhan berbicara langsung kepada kita tentang hubungannya dengan umatnya. Dia tidak berjanji bahwa tidak akan menghindari kita dari masalah, tetapi ia menjanjikan kehadiran, jawaban, dan pembebasannya di tengah masalah. Suatu malam, seorang sedang tidur nyenyak, tiba-tiba telepon berdering. Seseorang itu melihat jam, sudah larut malam, jantungnya berdebar, khawatir ada berita buruk. Kemudian dia ragu-ragu mengangkatnya. Tapi akhirnya ia putuskan untuk mengangkat telepon tersebut. Di ujung telepon terdengar suara anaknya yang ketakutan, yang sedang dalam masalah. Apa yang akan seseorang itu lakukan? Apakah dia akan membiarkannya atau tidur kembali? Tentu tidak. Seseorang itu pun akan segera terbangun, mendengarkan dengan seksama, dan melakukan apapun yang bisa dia lakukan untuk membantu anaknya. Bagi orang tua, panggilan dari anaknya di tengah masalah adalah prioritas utama. Itulah janji tak terucap yang dibangun di atas dasar cinta. Janji Tuhan dalam firman Tuhan kehidupan memiliki kemiripan dengan hal tadi. Tetapi jauh lebih besar dan sempurna. Allah adalah Bapa yang tak pernah tidur. Ketika kita memanggilnya dalam kesesakan, Tuhan Allah pun selalu siap mendengar dan menjawab. Ada 3 janji yang luar biasa dalam firman Tuhan hari ini bagi kita. Yang pertama, ketika aku berseru, Allah akan menjawab. Doa kita bukanlah doa monolog tanpa balasan. Itu bagaikan percakapan anak dan bapa. Ada saat-saat kita merasa doa kita tidak didengar, seperti panggilan yang tidak terangkat. Tetapi firman Tuhan menjamin ketika kita berseru, Tuhan Allah akan menjawab. Jawabannya mungkin tidak selalu seperti yang kita harapkan. Tetapi dia selalu menjawab. Terkadang jawabannya ya, terkadang belum, terkadang tidak. Karena dia memiliki rencana yang lebih baik. Yang terpenting, kita tahu bahwa suara kita tidak hilang di udara. Tidak sia-sia. Ia merancang rancangan damai sejahtera. Yang kedua, ketika dikatakan aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Kita tidak dijanjikan kehidupan bebas masalah. Kesulitan, penderitaan, dan kesesakan adalah bagian kehidupan yang rapuh ini. Namun di tengah badai kehidupan, kehilangan pekerjaan, masalah kesehatan, atau konflik keluarga, kita tidak sendirian. Bagaikan ilustrasi pengantar tadi, pada saat panggilan telepon, mengajarkan kita bahwa kasih seorang Bapa tidak hanya berhenti pada jawaban panggilan, tetapi juga menyertai anaknya di tengah kesulitan. Tuhan lebih dari situ. Dia ada di tengah, bersama-sama dengan kita. Bahkan ketika kita merasa ditinggalkan, kehadirannya adalah jangkar bagi jiwa kita yang gelisah. Yang terakhir dia katakan, aku akan meluputkan dan memuliakan. Janji ini membawa harapan yang luar biasa. Kata meluputkan digunakan kata menyelamatkan dari kesulitan. Meskipun kita mungkin harus melewati lembah kelam, kita tahu bahwa tujuan akhir kita bukanlah kehancuran, melainkan pembebasan. Dan janji Tuhan Allah untuk memuliakan adalah janji yang mengagumkan. Ketika kita melewati kesulitan bersama Dia, Dia akan angkat kita dan memberi kita kehormatan. Sama seperti emas yang dipurnikan oleh api. Iman kita menjadi lebih murni dan berharga setelah melewati kesulitan. Dan Allah memuliakan iman kita yang teruji itu. Amanginang, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita berkomitmen. Tetap berani membangun hubungan dengan Tuhan dalam doa. Mari membawa segala beban, ketakutan, dan doamu kepadanya.
karena kita memiliki Bapa yang tidak akan pernah melewati panggilan kita. Janji Tuhan nyata dan berlaku untuk dulu, hari ini, dan esok. Mulailah hari ini. Akhir renungan ini, saya ingin mengajakmu dan merenungkan. Bukan hanya bertanya apakah Tuhan akan mendengar, tetapi apakah aku sudah berseru kepada Tuhan dan selalu berseru? Apakah aku sudah memanfaatkan doa kepada Tuhan dengan maksimal? Dan yang terakhir, di tengah masalah atau pergumulan juang hidup yang aku hadapi hari ini, apakah aku sudah memilih berseru kepada Tuhan dan mengandalkan kekuatan atau mengandalkan kekuatanku sendiri? Sebagaimana iklan katakan, jangan ya dek, jangan. Ingatlah janji Tuhan, yang mana yang paling kamu butuhkan saat ini? Jawabannya, penyertaannya, atau pelepasan dari masalahmu? Tuhan mendengar dan berjanji meluputkannya. Selamat beraktivitas, selamat percaya Tuhan menyertai kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh mendengarkan firman kehidupan. Firman yang dihidupi dengan janji Tuhan adalah satu kepastian bagi kami untuk melangkah di dalam penyertaan dan penghiburan yang dari Tuhan. Di dalam Kristus kami berdoa. Kasih anugerah Kristus Yesus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkatimu dan menyertaimu. Amin. Semua orang tahu merokok berbahaya, tapi kenapa masih banyak yang tetap merokok? Seorang perokok bisa merokok sambil menggendong anaknya, tanpa sadar yang ia cintai jadi korban pertama. Merokok merampas akal sehat, tahu itu buruk tapi sulit berhenti. Rokok bukan sekadar nikotin. Ia membakar uang, waktu, dan masa depan. Karena itu, kita perlu membahas rokok lebih dalam, bahkan dari sisi yang jarang diperbincangkan. Ikuti seminar kesehatan, merokok dan bahaya yang menyertainya. Bukan sekadar bicara kandungan asap, tapi tentang hidup, iman, dan masa depan.